Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun teman sebaya. Tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Angka tersebut hanya segelintir dari banyaknya kasus kekerasan seksual. Sebab pada kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan. Penyelesaian kasus kekerasan seksual pun masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan korban. Misalnya pemaksaan perkawinan, perempuan korban pemerkosaan dinikahkan dengan pelakunya. Artinya, ada pemaksaan hubungan seks dalam perkawinan. Potensi mengalami kekerasan seksual pun juga bisa terjadi kedua kalinya, yang akhirnya hal ini membahayakan kesehatan korban juga. Di sisi lain, belum semua daerah menyediakan anggaran khusus bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan, sehingga biaya-biaya untuk pendampingan psikologis serta pendampingan hukum masih dibebankan kepada korban, keluarga, atau pendampingnya. Lantas, apakah bisa kita sebagai kaum perempuan mencegah dan mengatasi masalah yang telah lama menjadi momok ini? Halo, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu bahagia ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi kita belum kenalan nih. Jadi perkenalkan, nama aku Tasya. Dan aku Gisel. Nah, udah berkenalan nih kak. Aku rasa jadi makin seru nih ngobrolnya. Pastinya dong, BTW kita ini mau ngobrol apaan sih Sel? Nih, ini kak, kita mau ngobrolin seputar kekerasan seksual. Teman-teman tahu gak sih apa itu kekerasan seksual? Kamu tahu gak Tas? Perilaku yang tidak sopan yang ditujukan kepada orang lain gitu gak sih Sel? Secara garis besarnya sih gitu Tas, tapi aku jelasin lagi nih supaya lebih mengerti. Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perubahan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang bisa berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis korban. Wih, berarti ngeri juga nih ya korban-korban kekerasan seksual. Tentunya dong. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi ke siapa aja loh Tas, perempuan maupun laki-laki. Teman-teman tahu gak sih, berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, yaitu kekerasan yang melibatkan emosional seperti mengejek. Fisik, contohnya memberi siulan. Fisik, contohnya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seorang. Dan kekerasan seksual secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, contohnya mengirim pesan yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerima. Oh ya teman-teman, kekerasan seksual bukan hanya tentang pemerkosaan saja loh. Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan yang akan aku bacakan ini juga termasuk kekerasan seksual. Yang pertama yaitu berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, misalnya siulan dan memandang bagian tubuh orang lain. Yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, atau menggosok bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Yang ketiga, mengirim lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan pengirim. Yang keempat, menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Yang kelima, memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain, seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru saat pembelajaran jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya. Yang keenam, mengintip orang yang sedang berpakaian. Yang ketujuh, membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. Yang kedelapan, yaitu membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi
atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Yang kesembilan, memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Yang terakhir yaitu melakukan perbuatan lain yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, teman-teman sekarang jadi tahu kan apa aja perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual. Nah, ada cara lain nih teman-teman supaya kamu juga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada diri sendiri. Apa aja, Tas? Oke teman-teman, langkah pertama dan terpenting yaitu jangan memberi kepercayaan terhadap orang yang baru dikenal. Lalu hindari obrolan yang berbau seksual dan menguasai ilmu bela diri dasar juga penting teman-teman untuk melindungi diri sendiri. Selanjutnya, jika kita merasa ada tanda-tanda kekerasan seksual nih, kita sebaiknya berani bersikap tegas dan memiliki sikap percaya diri. Langkah yang gak kalah pentingnya yaitu mempersiapkan alat pelindung diri seperti semprotan cabai atau alat setrum. Oke Tas, kayaknya teman-teman habis nonton podcast kita ini langsung bisa menambah wawasan. Gercep deh buat jaga diri sendiri. Oh iya teman-teman, jika kalian mengalami kekerasan seksual, jangan takut untuk speak up karena bakal ada banyak lembaga yang akan melindungi kalian semua. Sekian dari saya, aku Tasya, aku Gisel. Bye.